Sementara itu, sosialisasi terkait peredaran rokok ilegal yang diselenggarakan Disperindak Jateng juga menyasar perusahaan jasa pengiriman yang ada di Kota Solo. Dalam sosialisasi kali ini menghadirkan narasumber di antaranya Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jateng DIY, Tri Utomo Hendro Wibowo, Manajer Proses Operation Development and Partnership pada Subdit International Post Services Jupiter Hasian Simamora, serta akademisi dosen Fakultas Hukum Undip Muhammad Azhar. Dalam gelaran ini juga dilakukan penandatanganan piagam komitmen kesepakatan sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Usai gelaran sosialisasi, Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindak Jateng Devita Ayu Mirandati memaparkan selama 2022 Kementerian Keuangan RI telah melaporkan adanya peredaran rokok ilegal sebesar 5,5% dengan nilai kerugian negara tak kurang dari 548,32 miliar rupiah. Diketahui angka tersebut naik 0,5 dari tahun sebelumnya. Devita menjelaskan hal ini terjadi karena banyaknya e-commerce yang memperjualbelikan rokok ilegal maupun penyelundupan besar-besaran melalui truk pengiriman barang dan penyedia jasa pengiriman paket. Sehingga melalui sosialisasi ini, Devita berharap tujuan dari kegiatan sosialisasi dapat tercapai, yakni memberikan pemahaman dan informasi kepada para penyedia jasa pengiriman terkait modus peredaran rokok ilegal serta dapat berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal. Selamat pagi. Untuk kegiatan yang kita laksanakan ini terkait sosialisasi cukai untuk perusahaan jasa pengiriman. Ini dimaksudkan sebagai edukasi untuk perusahaan jasa pengiriman supaya mereka itu memahami adanya peraturan-peraturan terkait cukai, di mana salah satu ketentuan cukai itu untuk mengawasi peredaran barang yang tentunya mempunyai dampak atau mempunyai akibat yang bisa menyebabkan efek negatif. Sementara itu, Manajer Proses Operation Development and Partnership Subdit International Post Services Jupiter Hasian Simamora menyampaikan PT Pos Indonesia sebagai pionir jasa pengiriman terbesar milik pemerintah mengajak perusahaan jasa pengiriman di daerah untuk sama-sama belajar dalam pencegahan peredaran rokok ilegal. Kita punya survei. Contoh paling gampang adalah ketika kiriman tidak dapat kita buka. Nah, kita ada beberapa mekanisme. Kalau di kantor-kantor seperti Solo mungkin kan sering yang terjadi di kantor dekat kami atau di hub-hub tertentu, sehingga secara penanganan kami harus manual. Contohnya kan dengan dengan misalnya katakan penciuman, kalau tembakau itu baunya khas, sehingga itu dapat kita minimalisir. Kemudian juga dari sisi penglihatan kita, ukurannya seperti apa dan sebagainya itu dapat kita patut diduga kiriman dari rokok. Sehingga kalau dapat disampaikan nanti data oleh sampel juga bahwa temuan melalui kantor pos itu relatif kecil dibandingkan lainnya. Tim Liputan TA TV.